Haleluya. Tadi malam Tuhan berbicara kepada saya akan sampaikan firman Tuhan. Ya saudaraku, seringkali manusia ini tidak berdaya, tidak mampu ya melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau enggak Tuhan yang memberi kemampuan. Ya, saya kasih tema biarlah tahun 2021 ini ya, pastikan roh kita tetap berkobar-kobar, tetap menyala ya. Pastikan ya. Jadi temanya tahun 2021 biarlah roh kita tetap menyala ya. Itu temanya ya, yang akan sampaikan siang ini. Kita buka dalam Roma 12 ayat 11 ya. Ini ayat sudah lama saudaraku ya. Roma 12 ayat 11 ya, ada di sana ya. Kalau ada mau lihat saudara, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu, haleluya, rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan ya. Roh kita harus menyala-nyala untuk melayani Tuhan ya saudaraku. Manusia seringkali tidak berdaya ya, tidak berdaya ya. Manusia seringkali manusia orang Kristen, orang percaya pun itu hampir sama dengan orang-orang dunia. Kemampuannya, kekuatannya, gampang tersinggungannya, sakit hatinya dan lain sebagainya ya. Tapi beda kalau rohnya menyala ya. Ya saudara, luar biasa. Kalau roh saudara menyala, saudara akan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mampu ya. Luar biasa, mampu sabar, mampu menguasai diri ya. Kalau roh kita menyala. Kalau roh kita padam, tidak akan sama seperti orang-orang di luar sana. Oh, luar biasa, iya. Ya. Perhatikan kalau roh saudara padam, saudara akan tidak mampu berbuat banyak. Saudara, perbuatan saudara persis dibles bahasa Jermannya, seperti orang-orang di luar sana. Ya. Karena roh saudara padam. Ya, tapi kalau roh saudara menyala, saudaraku, wow, itu luar biasa. Satu kemampuan ilahi bekerja dalam hidup kita. Coba Yohanes 7 ayat 38. Yohanes 7:38. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Kalau roh saudara menyala, akan terjadi satu aliran air hidup. Wow, itu luar biasa ya. Aliran air hidup, aktivitas ilahi bekerja. Bahasa kerennya, bahasa profetiknya, aktivitas ilahi bekerja. Bukan tidak mungkin saudara bisa melakukan banyak perkara, saudara bisa melakukan kehendak Tuhan, saudara rohani saudara kuat, kalau saudara rohnya saudara menyala. Tapi kalau roh saudara padam, saudaraku, saudara akan sama persis dengan mereka orang-orang di luar sana ya. Oh, itu Pak rahasianya. Iya, hanya roh saudara harus menyala. Bagaimana caranya Pak? Berdoa setiap hari, konsisten berdoa, 1 jam berdoa tiap pagi. Pastikan saudara setiap hari berdoa 1 jam. Sebab 1 jam saudara berdoa itu menentukan hari itu saudara beraktivitas ya, itu menentukan sekali. Silakan saudara berdoa pagi, siang, atau malam, dipilih waktu, asal Anda konsisten berdoa kepada Tuhan, supaya roh saudara menjaga saudara, rohnya saudara menyala. Sakaria 4 ayat 6, bukan oleh kekuatan, bukan oleh gagah, tapi karena rohku, roh Tuhan, semuanya jadi ya. Itu luar biasa. Anda mengandalkan kekuatan Tuhan, tidak ada cara lain selain roh saudara harus menyala. Roh kecil roh kita, rohnya besar roh kudus, rohnya Allah.
Kalau roh dan roh frekuensinya sama, gelombangnya sama, ketemu, terjadi satu kekuatan yang luar biasa. Akan terjadi satu keajaiban kepada keajaiban yang lain. Akan terjadi satu mujizat kepada mujizat yang lain. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kita, disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau roh kita menyala, saudaraku, luar biasa, Pak. Iya, kalau roh saudara menyala, luar biasa. Ada banyak hal yang membuat roh kita tidak menyala, karena masalah yang bertubi-tubi. Tubinya banyak, masalahnya banyak. Ya, yang lama belum selesai, datang masalah baru. Oh, sampai tidak bisa fokus. Rahasia pengurapan adalah kalau saudara bisa melupakan masalahmu, dirimu, lupakan dulu. Kalau mau datang kepada Tuhan, saudara akan diurapi. Kalau saudara mampu, kalau saudara berdoa bawa masalah, saya pastikan saudara tidak bisa fokus. Lepaskan dulu masalahmu, baru saudara akan menerima pengurapan Tuhan. Ya. Jadi luar biasa. Ya, masalah yang bertubi-tubi bisa. Atau jiwanya tersinggung, peka. Wah, jiwanya peka, Pak. Ngomong dikit tersinggung. Wow. Ya. Ini juga menghambat untuk roh kita menyala-nyala. Perasaannya peka. Itu akan menghambat roh saudara menyala. Saudara tidak bersekutu dengan Tuhan, itu juga menghambat roh saudara menyala. Masa lalu menghantui saudara, itu juga menghambat roh saudara bisa menyala. Banyak hal, saudaraku. Saudara harus jaga roh kita, saudara menyala. Kalau tahun depan, tahun ini sudah menginjak beberapa hari, saudara lewati tahun-tahun berikutnya, saudara dengan roh saudara yang menyala, manusia saudara kuat, maka saudaraku, oh luar biasa. Saya pernah sakit gigi. Katanya sakit gigi itu sakit luar biasa. Wah, cekok-cekok kuasa bahasa roh. Keras, tak kalah no dengan bahasa roh. Ayo kuat-kuatan. Ya. Kuat kamu apa kuat aku? Wah, bahasa roh. Nah, kerasa sudah kalah. Pada sakit gigi katanya orang, wah itu sakit yang luar biasa. Wah, masih gini dipikun mata kala masih gini itu nama mata kala masih kak. Oh, akhirnya waras dewek, saudaraku. Kalah dia. Kekuatannya luar biasa. Roh menyala, bahasa lainnya mendidih, berkobar-kobar, semangat. Kalau rohnya manusia itu menyala, itu luar biasa. Dia connect dengan Tuhan, roh dan roh. Itu prinsip rohani, saudaraku. Karena Tuhan itu roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kemenangan. Bukan jatuh dan saudara dilawan, tapi saudara diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan jalan Tuhan bukan jalan kita. Jauhnya antara langit dan bumi, demikian jauhnya jalanmu dan jalanku, kata Tuhan. Ya, jadi luar biasa. Usahakan roh saudara menyala. Ya, luar biasa, Pak. Kalau roh saya padam, kalau roh saudara dan saya padam, saudara dan saya persis dengan orang-orang yang di sana. Sudahlah persis. Saudara tidak punya kemampuan untuk melawan. Seperti Sakaria 4:6, bukan oleh gagah, bukan oleh kuat, tapi karena roh Tuhan. Ya, itu luar biasa. Dia Allah yang luar biasa, rohnya luar biasa. Ya, ada aktivitas ilahi. Oh, satu dahsyat, saudaraku. Ya, kalau roh kita menyala, itu dahsyat. Pastikan di tahun depan, tahun ini jaga supaya roh saudara menyala. Saudara harus punya komunitas rohani, ya, supaya saudara bisa menyala. Ada kendala, mungkin saudara perlu komunitas rohani, saudara perlu berdoa, saudara perlu datang ke komunitas rohani, memuji dan menyembah Tuhan.
Ya, pujian dan penyembahan itu luar biasa, membuat roh kita menyala dengan segenap hati, dengan hati tentu saja, bukan dengan mulut. Kalau dengan mulut saudara tidak akan menerima sesuatu. Tapi kalau saudara memuji dengan hati, Tuhan bertakhta di atas pujian. Amin. Ya, luar biasa. Yesus itu sedikit-sedikit berdoa. Kalau kita gimana? Berdoanya sedikit. Yesus sedikit-sedikit berdoa. Dia mundur, dia berdoa. Ya. Jadi luar biasa saudaraku. Jaga ya saudara supaya aktivitas ilahi bekerja dalam hidup kita, roh kita menyala. Banyak hal saudaraku. Dengan pujian, penyembahan, doa, komunitas rohani, berdoa bersama. Ya. Itu membuat roh kita menyala. Apa akibat dari roh kita yang menyala? Ya. Ada beberapa akibat. Banyak saudaraku, saya ambil 3 saja. Ya. Akibat dari roh kita yang menyala. Ya. Itu luar biasa. Dalam Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya. Untuk melayani Tuhan. Ya. Saudaraku, jadi apa akibat supaya roh kita menyala? Ya, akibatnya yang pertama, ya, rohani saudara kuat. Batinnya kuat. Orang yang di dalam itu kuat. Oh, batin saya kuat, Pak. Iya, kalau roh saudara menyala. Ya. Itu luar biasa. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 10 ya. Ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kita kuat. Bukan oleh kekuatan kita, tapi kekuatan di dalam Tuhan. Ya. Kerohanian kita kuat kalau roh kita menyala. Akibat yang pertama, kalau roh kita menyala, saudaraku, saudara akan kuat manusia roh saudara. Manusia batin saudara. Manusia yang di dalam saudara itu kuat. Hakikat manusia yang sesungguhnya itu ada yang di dalam. Amin. Bukannya di luar. Di dalam. Ya. Manusia yang di dalam itu kuat kalau roh saudara menyala. Simpson itu kuat. Tapi sayang kekuatannya hanya fisiknya. Dia cabut itu pintu gerbang Gaza. Dia bawa naik ke gunung. Wow, dahsyat. Ya. Dengan tulang rahang dia keledai. Ya, dia habisi itu 1.000 orang Filistin. Simpson kekuatannya dahsyat luar biasa. Fisiknya kuat, tapi tidak didukung oleh manusia rohnya. Dia jatuh ke dalam tangan Delila. Luar biasa saudaraku. Yusuf manusianya orangnya kuat. Walaupun tangkap Potifar. Tangkap orang di PPS ada namanya tangkap. Walaupun tangkap Potifar itu waduh gandoli Yusuf. Bajunya ditewari, dilepas sama Yusuf. Yusuf lari. Ya. Tapi manusia di dalam Yusuf kuat. Terlatih saudara. Nah, itu luar biasa. Manusia yang di dalam kuat. Hakikat dalam sesungguhnya dalam diri manusia itu apa yang di dalam, bukan apa yang di luar. Sehingga Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau saudara, roh saudara menyala di tahun 2021, saudaraku, wow, itu luar biasa. Saudara manusia batin, manusia rohmu kuat. Ya. Engkau bisa sabar, engkau bisa menguasai diri. Engkau bisa berubah dirimu. Wah, tak iso, Pak. Watak ini sudah gitu, dibawa sampai mati, kata siapa? Bisa. Ya. Kalau Tuhan merubah, ya, ada aktivitas ilahi bekerja. Kamu kok saudara dan saya bisa berubah. Kalau saudara tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup saudara, mustahil saudara bisa berubah. Tidak mungkin manusia bisa berubah dari upaya sendiri, dari kekuatan dan kemampuan sendiri.
Tapi kalau roh Tuhan bekerja, aktivitas ilahi bekerja dalam hidup saudara dan saya, dipastikan saudara akan mampu berubah. Ada kekuatan supranatural, kekuatan yang tidak nampak tapi dahsyat. Itu yang sanggup merubah saudara dan saya. Nggak berlaku itu orang manusia bilang, oh watak ini Pak sampai mati. Belum tentu bisa berubah kalau Tuhan memberi kemampuan. Ya, manusia batinnya bisa kuat. Oh asalnya merokok gak bisa berhenti. Bisa. Wangen Pak, dimana gak merokok gak mangan aku. Waduh. Suruh berhenti merokok kelihatannya. Dimana gak merokok aku gak mangan. Sampai ke situ saudaraku. Kalau saudara punya kekuatan, punya niat, saudara akan bisa berubah. Orang seorang peminum, perokok, mabuk, waduh. Ya, saudara akan diberi kemampuan oleh Tuhan. Kalau roh saudara menyala, saudara akan mampu. Manusia batin saudara kuat. Kalau sudah manusia batin saudara kuat, itu luar biasa saudaraku. Kemampuan ilahi akan bekerja dalam hidup saudara. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena roh Tuhan semuanya jadi. Itu Sakaria 4 ayat 6. Ya, satu kemampuan ilahi yang luar biasa. Kalau kita, saudaraku, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, satu, kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya, saudaraku. Haleluya. Yang kedua, akibat dari roh kita menyala, saudaraku, kita dikasih kemampuan untuk taat. Kita diberi kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau saudara roh saudara menyala, taat kepada Tuhan tidak gampang. Melakukan kehendak Tuhan, indah rencanamu. Indah itu di belakang, saudaraku. Bukan indah pulang ke desa, tapi indah itu di belakang. Bukan indah di depan. Depan banyak masalah, indah di belakang. Untuk bisa tahan ini semua, indah rencanamu. Saudara diberikan kemampuan untuk taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Apabila roh saudara dan roh saya menyala di dalam Tuhan, saudara akan dibedakan dari orang lain. Luar biasa, saudaraku. Diberikan ketaatan oleh Tuhan. Coba buka Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Coba dilihat Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel keluar. Masa Sakaria. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 26. Yehezkiel 36 26. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Luar biasa. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow. Ya, luar biasa. Saudara akan diberikan kemampuan taat. Kalau saudara taat yang satu, saudara diberikan taat yang lain. Saudara taat ke satu, saudara akan diberikan kepada taat yang lain. Maka saudara akan melihat rencana Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara tidak taat yang satu, saudara tidak diberikan perkara-perkara yang lain. Setia dalam perkara yang kecil, saudara akan ditambahkan dalam perkara-perkara yang besar. Perkara yang kecil saudara bisa menyelesaikan masalah, maka perkara yang besar saudara akan ditambahkan. Taatlah, ya. Tuhan akan bawa saudara dalam satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Kalau satu nggak taat, saudaraku, hati-hati, bisa padam Roh Kudus. Roh Kudus itu sampaikan. Oh enggak, isin aku, waduh, tahan.
Dia bisa berduka? Enggak bisa. Dia bisa berduka. Pribadi, Roh Kudus itu pribadi. Ya. Saya pernah sampaikan tentang Roh Kudus. Dia itu pribadi, bisa didukakan. Ya. Kalau saudara tidak taat, dia berduka. Dipakai lagi enggak? Nah ini. Belum tentu saudara dipakai lagi. Sebab satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Beberapa Rabu yang lalu kami setelah doa live streaming, ada satu tim doa. Pak, Tuhan ngomong Pak, iya gimana? Tuhan memilih Bapak memakai, jangan takut. Wow, satu penghiburan bagi saya. Ya. Tuhan bawa saudara dalam satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Jadi luar biasa, belajar taat. Melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa terjadi dalam hidup kita? Kita akan diberikan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Kalau roh saudara menyala, saudara akan diberi kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Taat dan melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan beda-beda dalam setiap hidup kita. Sesuai dengan karunia kita masing-masing. Ibadah tetap ibadah di tahun ini. Melayani tetap melayani. Amin. Tetap jaga protokol, tetap melayani Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Melakukan kehendak Tuhan. Sampai garis finish. Sampai aku telah memelihara iman. Aku mengakhiri pertandingan yang baik. Walaupun Senin ini mau PSBB, saudaraku. Ya, sampai tanggal 25. Mulai Senin itu tanggal 11. 2 minggu berarti. Ya. Haleluya. Tapi kalau roh saudara menyala, luar biasa, saudaraku. Ya, diatur. Ada planning kalau rohnya menyala. Diatur gimana PSBB mulai jam 7 berangkat lebih pagi. Ya. Itu luar biasa. Kalau roh saudara menyala, luar biasa. Saudara, ada kemampuan ilahi yang bekerja di dalam hidup kita, yang memampukan kita taat. Ya. Kalau Tuhan mau ngomong, sampaikan saja. Sebab Tuhan akan memimpin saudara dalam satu perkara kepada perkara yang lain. Sampaikan. Baik disampaikan melalui doa atau disampaikan melalui pribadi. Ya, disampaikan. Kalau Tuhan ngomong, saudara. Jadi luar biasa, saudaraku, akibat dari roh kita yang menyala, yang kedua kita diberikan kemampuan untuk taat dan melakukan kehendak Tuhan sampai selesai, sampai akhir zaman. Orang meninggal tidak harus tua, enggak. Ya, saya punya saudara istri saya umur 37 meninggal, pembuluh darahnya pecah. Mungkin kakek stres, jangan stres saudaraku. Ya. Stres bisa dilakukan, nggak bisa serahkan Tuhan. Amin. Jangan stres. Pembuluh darahnya pecah. Dioperasi, dipecah, operasi lagi, pecah lagi, dioperasi lagi, pecah lagi, operasi bolak-balik, mati saudaraku. Habis banyak. Kenapa Pak? Stres. Pembuluh darah, otak pecah. Ya. Itu luar biasa. Jangan stres saudaraku. Tetap happy. Habis serahkan sama Tuhan. Roh kita menyala. Semakin banyak masalah, semakin roh saudara harus berkobar-kobar. Semakin menyala, semakin sakit, semakin kuat. Ayo kuat-kuatan. Kuat mana? Seperti saya sakit gigi. Ayo kuat mana? Terus sampai mandek deh. Kalah. Bisa kalah? Bisa. Saudara praktekkan kalau sakit gigi, kalau saudara bisa bahasa roh. Yang agresif, yang kuat. Ya. Saudara diberi kemampuan untuk taat dan diberi kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, akibat dari roh saudara menyala. Yang ketiga adalah, saudaraku,
Ya, saudara diberikan kemampuan untuk mendengar arahan dari Tuhan. Pak, bisa dengar suara Tuhan? Iya. Ya. Saudara diberi kemampuan untuk mampu mendengar arahan Tuhan. Saudara mungkin sakit, saudara harus berdoa bagaimana? Nanti Roh Kudus yang pimpin saudara. Ya. Mungkin sakit lagi, tidak sama doanya dengan yang pertama. Loh kok iso gak podo, Pak? Iya, arahan dari Roh Kudus. Ya. Kalau roh saudara menyala, roh saudara menyala, roh saya menyala, saudaraku, saudara akan diberikan kemampuan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan, mengerti arahan dari Tuhan. Maksudnya Tuhan mau ngomong apa? Bisa mengerti, Pak? Iya. Saya pernah sakit panas demam. 3:30 saya ngelirik bangun, saya doa. Mujizat yang terbesar adalah Yesus, saya berdoa. Ya. Mujizat yang terbesar ialah disalib, di kayu salib. Ya. Bukan Musa membelah Laut Merah. Bukan Yosua membelah Sungai Yordan. Tapi mujizat yang terbesar adalah Yesus mati di kayu salib, menanggung penyakit saudara, menanggung dosa saya. Itu mujizat yang terbesar. Diberikan Yesus ke dunia supaya sakit saudara ditanggungnya di pikul salib, di kayu salib. Sudah selesai. Doa saya seperti itu. Dan setelah doa, adem sampai selanjutnya, wah sembuh saya. Saya pikir kok bisa sembuh, tak eling-eling. Ya. Saudara diberikan kemampuan dan arahan kepada Roh Kudus apa yang harus saudara lakukan. Kalau roh saudara menyala, kalau roh saudara padam, saudara akan tidak mampu mendengar suara Tuhan. Saudara tidak mampu mengikuti arahan dari Tuhan. Tuhan adalah roh. Barang siapa menyembah, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh dan roh. Ketemu saudaraku. Itu prinsipnya. Ya. Saudara akan diberikan kemampuan, arahan-arahan dari Tuhan. Pada saat-saat tertentu, saudara mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Berbicara. Itu kalau roh saudara menyala, saudara akan bisa nangkap. Kalau ada rasa nggak enak, waduh, ini Tuhan mau ngomong ini. Tuhan mau ngomong, berbicara Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Kita mau lihat Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10, 27. Domba-dombaku mendengar suaraku. Ya, luar biasa. Ya, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Mendengar. Saudara bisa mendengar arahan dari Tuhan kalau roh saudara menyala, saudaraku. Saudara akan tidak mampu mendengar suara Tuhan kalau roh saudara padam. Luar biasa. Luar biasa, saudaraku. Ya. Jadi kalau roh kita menyala, kita mampu mendengar suara Tuhan. Domba-dombaku akan mendengar suaraku. Bukan tidak mungkin, saudaraku. Kita bisa mengikuti arahan Tuhan. Misalnya kita dapat sesuatu, masalah apapun, ya, dia sumber hikmat yang luar biasa. Roh Kudus yang akan menuntun kita, memberi kita jalan keluar. Amin. Bukan hanya berdoa saja, melangkah. Kalau Tuhan suruh melangkah, melangkah. Kita melangkah 1 langkah saja, Tuhan akan melangkah 10 kali langkah. Tuhan lihat, kamu mau melangkah
rahasia laut Teberau terbelah. Ya. Itu ya Kejadian Keluaran 14 ayat 15. Rahasia untuk laut Teberau terbelah. Di dalam Keluaran 14 ayat 15. Musa, Tuhan berfirman, Musa, jangan berteriak-teriak saja. Keluaran 14 ayat 15. Musa, jangan berdoa tok. Musa, jangan berdoa tok, bertindaklah. Wow, mungkin Musa baru celik. Oh, bertindak. Itu laut Teberau terbuka. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Baru terjadi mujizat. Musa tidak boleh doa tok, teriak-teriak tok, tidak boleh. Melangkah Musa. Bertindaklah, ikhtiar. Kamu satu langkah, aku akan 10 langkah, aku akan bergerak. Mujizat terjadi, laut Teberau terbelah. Karena Musa tidak teriak-teriak tok, saudaraku. Itu Keluaran 14 ayat 15 kalau saudara buka itu. Jangan teriak-teriak saja Musa. Berangkatlah, bertindaklah, berbuat sesuatu. Ya, itu luar biasa. Ya, bisa mampu mendengar arahan Tuhan. Dengar dari Tuhan, bergerak, melakukan sesuatu. Iman tanpa perbuatan mati. Bergerak. Kalau Tuhan dapat arahan kita dari Tuhan, kita bergerak. Amin. Jalan keluar akan terjadi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, manusia bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia, oh jalan buntu, bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Satu jalan buntu, dia buka jalan-jalan yang baru. Amin. Satu keran ditutup, dia buka keran yang baru. Nggak masuk akal. Iya, jalannya Tuhan nggak masuk akal. Kalau masuk akal jalan kita. Jauhnya antara langit dan bumi, demikian jauhnya jalanku dan jalanmu. Roh saudara harus menyala supaya Tuhan dan saudara bisa bekerja sama. Connect. Aktivitas ilahi bekerja. Kalau roh saudara menyala, ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Lawatan jamahan ilahi yang luar biasa. Agresif, doa cepat. Ya. Untuk lihat orang seseorang gini, kalau berdoanya cepat bisa lihat saudaraku. Bisa. Pade, saya berdoa cepat. Tuhan memberi inspirasi kepada saya. Ngomong saya dengan pade. Bisa Pak? Bisa. Saya pernah praktekkan di kelas profetik. Kelas kenabian. Ya. Saya berdoa sama Bapak ini, saya lihat ini, saya berdoa cepat. Nanti Tuhan ngomong sama saya tentang Bapak ini. Merinding saya. Itu aktivitas ilahi saudara. Bekerja. Di kelas profetik itu diajarin gitu. Sebelahmu, kamu harus tahu persis apa yang terjadi di sebelahmu. Penglihatan kayak apa. Kalau saudara agresif, kuat berdoanya. Kita masih gini, itu nama taka, masih gini, itu nama taka. Wow, inspirasi itu masuk. Saudara akan tahu persis di ngomong saudara. Waduh, itu karunia marifat Pak. Kalau saudara mengaktifkan aktivitas ilahi, itu salah satu karunia yang luar biasa. Jadi luar biasa Pak mengaktifkan aktivitas ilahi. Roh kita menyala. Iya, luar biasa. Hanya 3 ini sebagian kecil. Ada banyak dampak yang luar biasa yang terjadi. Berbuah pasti. Ya. Mengobarkan karunia terus pasti. Banyak hal saudara. Wataknya, karakternya berubah bisa. Kalau roh saudara menyala. Kalau roh saudara padam, saya pastikan saudara tidak mampu merubah dirimu. Gatot, gagal, total. Ya. Kalau roh saudara padam, berarti saya harus menghidupkan. Iya. Mungkin baru sadar Pak sekarang saya. Iya.
teori, prakteknya saudara. Saya berdoa supaya saudara diberikan kemampuan oleh Tuhan, ya, supaya saudara mampu melakukan, supaya saudara dapat menjaga roh saudara menyala di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, bagaimana dampak dari roh yang menyala? Ada 3. Yang pertama, rohani saudara kuat. Ya. Yang kedua, saudara taat dan diberi kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, saudara akan diberikan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan atau mampu menerima arahan dari Tuhan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Ya, puji Tuhan. Ya, naik kita. Mari kita berdiri, ya, kita nyanyi, mengalirlah Roh Kudus dalam hidup kita.